Ya, selamat pagi, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh PT Piranti Nusantara Teknologi atau Piranusa. Perkenalkan, nama saya Dimas Tama dari tim marketing Piranusa. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator sekaligus host yang akan memandu jalannya webinar ini hingga selesai. Sebelum mulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai Piranusa. Tahu siapa itu Piranusa? Mungkin dari rekan-rekan ada yang belum tahu atau belum kenal mengenai Piranusa. Jadi PT Piranti Nusantara Teknologi atau Piranusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang berfokus pada solusi software desain 2D, 3D, rendering, visualisasi, serta building information modeling atau BIP. Selain menjadi distributor berbagai solusi software desain, Piranusa juga merupakan authorized distributor untuk device render di Indonesia yang berkomitmen menghadirkan solusi visualisasi terbaik bagi para arsitek, desain interior, landscape designer, hingga profesional di industri AEC. Nah, pada webinar hari ini kita akan bersama-sama mengeksplorasi berbagai pembaruan menarik pada device render 3.1. Nah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara ya di hari ini. Yang pertama nanti akan ada sambutan atau perkenalan Piranusa oleh perwakilan dari tim Piranusa oleh Mas Lukman. Selanjutnya sambutan oleh perwakilan Diva Render oleh Pak Johan. Lalu kita masuk ke dalam presentasi inti, yaitu presentasi dan demo di Finder 3.1 oleh Mas Rizky. Setelah itu kita ada sesi Q&A dan eh, sesi isi form feedback. Setelah itu kita foto bersama dahulu sebelum kita memulai quiz. Nanti akan ada quiz berupa Slido dan setelah itu closing. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya untuk keseluruhan acaranya di webinar hari ini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Mas Lukman untuk menyampaikan eh, company profile dari Piranusa. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas Lukman. Oke, cek. Terima kasih Mas Adi. Mungkin suara saya sudah terdengar ya, rekan-rekan sekalian. Sudah, Oke, Mas Lukman. siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan semua yang udah meluangkan waktu di kesempatan hari ini, di mana kesempatan ini kita akan membahas tentang rendering yang lagi bisa dibilang viral nih, yang masuk ke data kita nih, yaitu adalah Device Render. Nah, mungkin ini sebelum apa namanya ya, ke masuk pembahasan inti, dan di sini juga saya lihat di komen chat itu banyak yang baru pertama kali ya ikut webinar kali ini. Dan mungkin juga saya akan di sesi kali ini akan sangat singkat sekali untuk memperkenalkan siapa kami dan seberapa besar support kami untuk customer ya. Karena apa namanya, untuk di sesi kali ini mungkin akan lebih membahas tentang si software tersebut nih. Kita akan ngomongin dagingnya nih ceritanya nih ya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu aja nih, saya izin share screen ya. Untuk screen saya sudah terlihat, rekan-rekan kalian. Sudah, Mas Lukman. Sudah ya, sudah ini ya. Oke, eh, sebelum perkenalkan, saya dengan Lukman dari Divisi Sales di PT Piranti Nusantara Teknologi. Nah, kami dari PT Piranti Nusantara Teknologi atau sudah banyak dikenal orang itu dengan sebutan Piranusa. Kami berdomisili di City Love Sudirman, yaitu di kawasan Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, ini Piranusa ini berdiri dari tahun 2009 yang saat ini telah melayani lebih dari 500 perusahaan di berbagai bidang ya. Di antaranya ada apa namanya, arsitektur, konstruksi, manufacturing, oil and gas dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini produk unggulan kita tuh banyak di berbagai level ya. Yang pertama untuk di levelnya CAD, kita
ada mensupport untuk software, sorry, JWCAT, di mana software JWCAT ini lisensinya permanen dan tidak ada biaya tahunan. Kemudian juga kita untuk di level BIM-nya, kita ada produk BIM, BIM Archicad, di mana BIM Archicad ini adalah BIM pertama, bisa dibilang pertama di dunia. Kemudian juga dari solusi untuk 3D, 3D manufacturing atau setara dengan SolidWorks, kita juga ada namanya GW3D dan lain sebagainya. Nah, untuk di level render, kita juga mensupport untuk produk D5, Enscape, Corona, dan Virai. Nah, untuk sebagai informasi, untuk di saat ini, data yang kami banyak dapatkan itu adalah di Five Render ini lagi happening nih di teman-teman di berbagai kalangan ya, di teman-teman arsitek ataupun lain sebagainya. Nah, selain itu juga di Five Render ini kan sudah ada fitur-fitur unggulannya nih yang sangat bisa dibilang memanjakan user lah dalam proses rendering dan fitur-fitur lainnya ya. Nah, mungkin nanti akan dijawab langsung, dibahas langsung oleh Bapak Johan dan Mas Rizky ya, seperti itu. Nah, untuk produk lainnya mungkin sudah tahu ya logo-logonya ya Pak. Ya Pak, Bu, gitu. Nah, ini adalah beberapa customer kami yang sudah kami support dan mereka juga telah mengetahui support kami sejauh mana. Dan saat ini kita masih berhubungan baik dengan mereka di mana walaupun ibaratnya softwarenya itu bersifat subscribe, tapi support kita seterusnya seperti itu. Nah, ini juga beberapa sekilas mengenai software render yang kemungkinan fiturnya akan eh, memanjakan user dalam proses pengerjaan render ya. Seperti itu. Nah, selain software, kita juga memiliki YouTube channel di mana kita memposting seperti tips and trick, kemudian juga mungkin seperti video testimoni, dan lain sebagainya, dan yang bisa diakses secara cuma-cuma oleh rekan-rekan apabila butuh tips and trick mengenai produk yang kita support, seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa customer testimonial kami yang sudah membuktikan langsung dari support kami seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pengenalan singkat dari kami karena kita akan lebih fokus untuk membahas apa namanya ya eh, si produknya ya seperti itu. Nah, mungkin juga kita dari dulu mengusung konsep apa namanya ya memposisikan sebagai customer. Mungkin juga Pak disadari ya oleh rekan-rekan semua, kalau misalkan ibaratnya beli software cuma dapat softwarenya aja itu otomatis bisa dibilang ngerasa kerugian ya, seperti itu. Dan eh, kami selain software kita juga akan memberikan free support di mana kalian mempercayakan kepada kami untuk pengadaan kebutuhan tersebut, seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan dulu rekan-rekan sekalian. Oke, mungkin kalau tidak ada, monggo Mas Adi, dari saya cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Lukman. Sedikit pengenalan tentang Piranusa ya. Semoga rekan-rekan yang hadir semakin mengenal kita dulu nih. Sebelum sebelum berjalan lebih jauh kan enaknya kenalan dulu ya di awal ya Mas Lukman ya. Tak kenal maka tak sayang. Tuh. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan dari Device Trader Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Johan. Pada Pak Johan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Adi. Eh, Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada eh, tim Peranusa selaku partner resmi kami di Indonesia yang sudah bekerja keras sehingga webinar ini dapat terselenggara. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam webinar pagi hari ini. Sebentar saya mau gambar share screen saya terlihat atau tidak ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah ya. Oke, pertama-tama perkenalkan saya Johan, saya selaku di Five Partner Account Manager untuk Indonesia.
eh, sekilas tentang D5. Jadi mungkin Bapak Ibu yang udah tahu D5 sejak lama atau minimal tahun lalu lebih mengenal namanya D5 Render ya. Tapi per tahun ini kami sudah berubah nama ataupun logo menjadi hanya D5 ya seperti yang di layar ini. Dan kalau yang di background saya Bapak lihat ada tulisan D5 Render itu karena itu background yang dibuat tahun lalu. Nah, jadi saya akan juga menjelaskan sedikit kenapa D5 berganti logo atau nama dari D5 Render menjadi D5 itu dimulai sejak awal tahun ini di Januari pada waktu D5 itu rilis D5 3.0. Apa yang menjadi pembeda sehingga namanya berubah karena sebelumnya D5 itu cuma punya satu produk yaitu D5 Render yang mungkin sudah sangat cukup atau sangat familiar di Indonesia. Akan tetapi saat ini D5 itu punya tiga produk. Jadi D5 Lite, D5 Vogue, dan D5 Render. Dan ke depan juga akan ada produk tambahan lagi. Nah, untuk D5 sendiri sekarang logonya adalah Your Flow Unbroken. Jadi mungkin saya kebetulan memang background saya bukan di arsitek, cuman yang saya pelajarin selama saya di D5 bahwa secara umum, secara para desainer itu punya typical workflow dan workflow itu biasanya beralih dari satu tool ke tool lain, jadi kayak loncat-loncat-loncat ya. Nah, dengan adanya D5 yang 3.0 dan 3.1 ini, kami mau memperkenalkan bahwa flow Anda atau workflow Anda akan lancar dan tidak perlu loncat-loncat ya ke keluar dari eh, ekosistemnya D5 ya. Nah, jadi ini kurang lebih tiga, tiga produk dari D5, yaitu D5 Lite, D5 Walk, dan D5 Render. Nah, untuk D5 Lite sendiri, ini adalah untuk konsep desain dan ini plugin. Nah, secara umum yang saya tahu, tipikal workflow adalah pada waktu desainer itu akan membuat suatu desain, dia akan mencari ide ya. Saya kira-kira desainnya mau gimana nih, eh, tampaknya atau apanya, dan itu biasanya untuk saat ini mereka akan mencarinya di AI ya. Jadi mungkin menggunakan Midjourney atau dia menggunakan Nano Banana. Nah, untuk di di Five Light sendiri, dia ini ada dua mode ya, yaitu pertama AI mode dan render mode. Jadi yang tadi misalnya teman-teman di sini mau mencari ide kira-kira nanti gimana tampak hasil akhirnya dengan cepat dan nggak terlalu membuang waktu ya. Itu tidak perlu untuk keluar dari ekosistem D5. Jadi dengan D5 Lite ini dia ada AI mode yang kurang lebih nanti bisa head to head dibanding teman-teman nanti perlu men-Skype ya atau mungkin berlangganan tool lain seperti misalnya Nano Banana atau Midjourney hanya untuk mencari ide. Jadi di sini fungsi dari salah satu D5 Lite. Yang kedua, mungkin teman-teman juga tahu bahwa ada tools yang gunanya untuk konsep desain dan itu tools itu sifatnya plugin dan itu sangat berguna ya untuk konsep desain. Mungkin salah satu contohnya tool itu yang sangat populer saat ini adalah Enscape ya. Nah, jadi di Five Render sendiri juga punya tools yang bisa head to head untuk teman-teman membuat konsep desain. Di sinilah di Five Light yang render mode ini. Jadi sekali lagi teman-teman tidak perlu lagi beralih ke tool lain eh, dan mengeluarkan biaya tambahan ya untuk subscribe dari tools tersebut. Itu kurang lebih. Nah, di Five Light sendiri ini pada waktu di Five 3.0 itu udah bisa synchronize dengan SketchUp dan per bulan lalu kita rilis di Five 3.1 ini juga kalau teman-teman yang mungkin udah menggunakan BIM itu sudah bisa juga di Revit dan juga bisa di Rhino dan saat ini juga terus dikembangkan jadi nanti mungkin bisa untuk modeling-modeling atau BIM software yang lainnya.
Nah, jadi itu tadi kurang lebih di Five Light ini cukup membantu teman-teman desainer untuk tetap berada di ekosistem di Five tanpa perlu berlangganan subscribe tools tambahan ya. Yang kedua adalah di Five Work. Jadi di Five sendiri itu sudah punya sekitar 16.000 lebih aset. Akan tetapi kalau kadang-kadang ya, terutama selalu namanya aset itu akan terasa kurang ya. Jadi di Five juga menyediakan di Five Work. Ini kurang lebih kayak kayak Tokopedia untuk jualan dari untuk aset ya. Jadi di sini nanti ada aset-aset tambahan. Ini juga kalau teman-teman punya kemampuan untuk membuat aset juga nanti bisa masukin di sini. Ada yang berbayar, ada yang free. Tapi kalau yang berbayar nanti semua hasil penjualannya akan masuk ke kreatornya ya. Jadi di Five sama sekali tidak mengambil biaya komisi untuk itu. Salah satu keunggulan daripada di Five Work ini, kalau teman-teman misalnya menggunakan SketchUp, ini nanti bisa klik and drag ya. Jadi dari di Five Work itu klik and drag langsung masuk ke di Five Light atau ke di Five Render. Sedangkan mungkin selama ini secara tipikal bahwa aset itu perlu di-download, terus nanti di-upload manual ya di SketchUp. Nah, untuk saat ini hanya berfungsi untuk di SketchUp, tapi kalau untuk di Revit atau Rhino masih tetap perlu nanti download dan upload secara manual. Nah, itu yang tadi yang kedua di Five Work. Yang ketiga yaitu di Five Render. Nah, jadi seperti tadi workflow di awal bahwa di Five Light itu satu untuk mencari ide, terus kedua untuk membuat konsep desain. Dan kalau nanti konsep desainnya udah disetujuin, Anda bisa langsung beralih ke di Five Render untuk nanti rendering yang advance-nya. Dan biasanya juga setelah orang melakukan rendering itu mereka akan beralih ke post production ya. Post production biasanya yang saya tahu sih ada dua, yaitu pertama mereka akan menggunakan Photoshop atau yang kedua menggunakan AI. Nah, jadi di Five Render sendiri itu nanti ada fitur untuk post production. Jadi nanti kalau memang kebutuhannya dirasa cukup, tidak perlu ada subscribe tools tambahannya. Sekilas saja tentang Device Render, karena ini mungkin sudah yang paling populer ya. Device Render ini sudah bisa bekerja dengan SketchUp, 3ds Max, Rhino, Revit, ArchiCAD, dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu keunggulan daripada D5, yaitu True Path Tracing. Jadi ini kurang lebih tentang pencahayaan. Jadi pencahayaan itu ada dua, dan pencahayaan itu sangat penting untuk menghasilkan gambar yang terlihat realistis ya. Yaitu satu pencahayaan yang langsung. Jadi cahaya itu langsung mengenai benda. Itu eh, secara umum paling gampang untuk dikerjakan oleh tools rendering. Akan tetapi ada lagi cahaya yang kedua yaitu cahaya yang memantul. Jadi pada waktu cahaya itu mengenai suatu benda, cahaya itu akan memantul. Nah, di situ yang akan lebih sulit ya untuk tools rendering untuk membuat realistis hasil pantulannya. Nah, di sini dengan D5 True Path Tracing, D5 sudah berhasil untuk menghasilkan pantulan cahaya yang benar-benar terlihat realistis ya. Dan satu lagi ini adalah real time. Jadi nanti apa yang teman-teman lihat di monitor teman-teman itu untuk previewnya itu juga nanti akan jadi hasil akhirnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu atau mungkin sering lihat di sosial media atau YouTube bahwa di Five juga punya beberapa fitur AI ya. Di sini saya tidak akan jelasin secara detail. Ya, ini salah satunya mungkin fitur yang menurut saya menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman punya customer kadang-kadang mungkin dia jalan-jalan di mall atau dia mungkin browsing-browsing di internet, terus dia ketemu itu ada satu material yang dia eh, pengen gunakan ya di desainnya kita. Nah, biasanya kalau ada terjadi kayak gitu ya, kalau memang di aset kita ada, itu akan gampang. Tapi kalau misalnya ternyata foto yang dikirim dia materialnya ternyata belum ada di aset di tools yang kita gunakan ya, tools rendering yang kita gunakan apapun itu toolsnya.
Nah, biasanya teman-teman desainer akan menggunakan Photoshop ya untuk membuat dari awal materialnya, tapi menggunakan D5 nanti cukup fotonya diupload dan nanti D5 akan bisa mengenalin teksturnya dan tinggal di drag saja sih. Ini kurang lebih contohnya sih. Eh, tinggal kurang lebih kayak gitu contohnya. Jadi ini sangat berguna dan menghemat banyak waktu ya. Ini yang tadi salah satu untuk post production and AI enhancer ya. Jadi nanti hasilnya akan lebih lebih bagus, lebih tajam, lebih detail setelah di enhance menggunakan AI. Dan untuk teman-teman yang misalnya mengerjakan proyek-proyek urban atau perkotaan atau sejenisnya, nah di Five juga punya city generator dan Cesium ya. Jadi ini nanti untuk bangunan-bangunan existing itu nanti akan dibantu oleh AI. Jadi teman-teman tidak perlu menghabiskan waktu untuk eh, menggambarkan sekitar lingkungan dari proyek ya. Jadi misalnya proyek teman-teman di sini untuk sekitar-sekitarannya nanti akan dibantu oleh AI. Teman-teman cukup fokus ke proyek yang sebenarnya aja, nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki lingkungannya. Dan di Vive juga udah ini udah lama sih sebenarnya udah support untuk VR dan VR-nya juga VR dan juga animasi ya. Kayak gini contohnya. Dan hasil dari video nanti di Vive itu bisa dikirim juga nanti melalui link ataupun QR code ya, apa namanya hasilnya. Nah, ini yang paling menarik sih menurut saya dari Device Render, yaitu Device Render. Tapi mungkin belum belum familiar ya di eh, teman-teman di sini, terutama di Indonesia belum familiar bahwa Device itu sebenarnya punya Device Teams. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu semua yang saya jelasin itu fitur di Device Pro. Untuk Device Teams ini semua yang ada di Device Pro plus nanti ada beberapa fitur tambahan sih. Ada tiga. Yang pertama yaitu fitur kolaborasi. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini saya percaya pasti pernah menggunakan Excel ya, terutama Excel yang mungkin sejak tahun 2000 atau 5 tahun yang lalu itu secara umum Excel itu hanya bisa dikerjakan oleh kita sendiri ya. Jadi itu tidak bisa diakses oleh teman kita di beda beda kota ataupun beda lokasi dari kita. Tapi sekarang mungkin kalau teman-teman tahu ada namanya Excel yang Microsoft 365 ya, yang dia bisa banyak orang bekerja bersama-sama. Nah, jadi itu sih contoh ilustrasi simpelnya untuk di Five Teams itu. Jadi kalau di Five Pro itu ya kita kerjain punya kita sendiri aja. Tapi kalau di Five Teams itu nanti 2 orang, 3 orang atau 4 orang itu bisa mengerjakan satu project secara bersama-sama. Jadi kurang lebih satu project itu biasa kan perlu ada interiornya, perlu ada eksteriornya, perlu ada landscape-nya, atau perlu ada lighting-nya. Nah, kalau nanti menggunakan typical workflow, itu orang akan ngerjain misalnya interiornya dulu, nanti begitu itu selesai, nanti dikerjakan oleh orang lain yang jago di eksterior, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu tentu akan menghabiskan waktu ya. Kalau misalnya interior butuh misalnya 4 hari, nanti eksterior ngerjain lagi butuh 4 hari lagi, itu udah total 8 hari. Nah, dengan menggunakan di Five Teams ini, nanti mereka bisa bekerja bersama-sama di waktu yang sama. Jadi dengan waktu 4 hari itu udah bisa selesai karena nanti yang si tim interior dan tim eksterior tadi bisa bekerja bersama-sama ya. Dan itu saya nggak tahu kalau untuk teman-teman itu berguna banget kalau untuk beberapa firm besar karena project mereka banyak dan waktu timelinenya itu pendek dan satu lagi yang paling penting itu adalah time is money ya. Jadi berapa berharga 1 hari mereka atau 2 hari mereka itu kalau mereka bisa menghemat itu dari harusnya pekerjaannya 3 hari atau 4 hari menjadi 1 hari atau 2 hari itu secara bisnis itu sangat menguntungkan ya kalau bagi mereka sih. Untuk teman-teman di sini ya tergantung dari tingkatan proyeknya. Kalau memang itu dirasa menguntungkan, itu nanti teman-teman bisa mempertimbangkan menggunakan D5 Teams ini. Dan berita baiknya per bulan lalu di D5 3.1 ini yang sebelumnya
Fitur ini hanya bisa untuk di LAN, jadi di local area network. Jadi tim-tim desainer yang tadi saya bilang itu harus berada di satu lokasi untuk per bulan lalu itu sudah bisa melalui cloud ya. Jadi maksudnya kalau ada teman-teman yang mungkin mempunyai kebijakan work from home ataupun mungkin eh, bekerja sama ya dengan rekan-rekan desainer dari beda kota atau beda negara, itu nanti eh, sudah bisa untuk bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu fitur yang kedua ini local library. Nah, jadi fungsinya ini di untuk menghasilkan gambar yang konsisten. Jadi misalnya di suatu perusahaan, katakanlah perusahaan A, itu biasanya mereka punya lebih dari satu desainer ya. Jadi mungkin punya dua, tiga, atau ratusan tergantung skala perusahaan mereka. Nah, yang jadi masalah, perusahaan itu pada umumnya ingin hasil gambarnya itu konsisten antara satu desainer dengan desainer lain. Nah, untuk menghasilkan hasil gambar yang konsisten itu, disinilah fungsi dari share library di Five Team ini. Jadi nanti ada folder khusus yang kita bisa masukkan, dan di situ misalnya ada pilihan kursi ataupun settingan pencahayaan atau preset, itu semua bisa dimasukkan di situ. Jadi misalnya si A dia jago nih bikin preset untuk lightingnya atau atmosfernya. Jadi dia tinggal dia yang akan buat untuk preset itu, teman-teman yang lain tinggal menggunakan dan nanti hasilnya akan konsisten, semua sama. Walaupun nanti teman-temannya itu berada di eh, beda kota atau beda negara dan bukan hanya untuk beda orang ya. Kadang-kadang orang yang sama pun hari ini dia gambar, besok dia gambar lagi, itu kadang-kadang hasilnya bisa beda karena mungkin moodnya beda atau apanya. Nah, di sini salah satu fungsinya itu tadi menghasilkan gambar yang konsisten. Jadi tidak ada yang kok yang satu gambarnya lebih kuning, yang satu lebih biru, dan mungkin pemilihan kursinya berbeda. Nah, itu jadi misalnya ruang meeting, kursi di lantai satu sama lantai dua nanti bisa beda karena nanti ternyata yang desainer yang mengerjakannya berbeda. Nah, itu sih salah satu yang eh, di Five ya, Team Library ini membantu. Yang ketiga yaitu fitur nanti dia punya admin ya untuk menambahkan atau mengeluarkan daripada desainer. Jadi kadang-kadang di satu project misalnya mungkin mereka punya 10 desainer atau 10 tim, tapi biasanya nggak semua daripada desainer itu punya kesibukan ya untuk melakukan rendering di waktu yang sama. Jadi misalnya eh, proyeknya pada saat ini belum belum dikerjakan oleh si A, tapi ternyata si B yang lagi butuhin, kita bisa add si B dan si A kita bisa remove dulu ya. Kurang lebih kayak itu. Jadi lebih lebih fleksibel sih, kurang lebih. Dan ini adalah fitur terbaru di D5, interactive presentation yang akan nanti dipresentasikan juga oleh tim teknikal dari Piranusa sih. Nah, ini jadi sekilas kenapa D5. Jadi ini teman-teman bisa lihat nanti di layar kurang lebih perbandingannya. Tapi yang saya ingin mungkin highlight di sini bahwa kita tidak bisa membandingkan contoh ya Enscape dibandingkan dengan D5. Kalau menurut saya itu tidak bisa ya karena Enscape itu dia lebih fokus ke konsep desain. Tapi dia tidak ada tadi fitur-fitur seperti apa namanya rendering yang tingkat advance ya. Sedangkan di D5 sendiri itu udah lebih lengkap. Jadi di D5 sendiri tadi ada untuk mencari ide, untuk konsep desain yang seperti Enscape dan juga ada untuk advanced rendering yang seperti Lumion. Jadi dengan teman-teman di sini misalnya mempunyai satu license D5 itu udah bisa menggantikan atau bisa setara dengan beberapa tools ya. Dan itu sangat menghemat biaya. Nah, itu jadi kurang lebih tadi eh, sekedar mungkin mengingatkan bahwa D5 itu sekarang bukan hanya D5 render dan bukan hanya advanced rendering, tapi ya dia udah punya ekosistem yang lebih lengkap untuk teman-teman di sini. Dan mungkin teman-teman di sini bertanya, ya, siapa aja sih yang sudah menggunakan D5 terutama di level global. Jadi D5 ini sudah digunakan lebih dari
3 juta desainer dan lebih dari 50.000 desain firm di seluruh dunia. Dan kalau teman-teman tahu ada aplikasi G2 itu di internet untuk review ya, itu aplikasi pihak ketiga, bukan, tidak ada hubungan sama D5, jadi netral, bahwa semua user itu bisa kasih kayak rating atau masukan ya. Nah itu D5 itu nomor satu rendering di G2, dan sebenarnya bukan hanya G2, ada aplikasi lainnya juga review sejenis. Dan yang udah menggunakan D5, mungkin kalau ada logo-logo yang teman-teman di sini familiar seperti Hecom, KPF, Zaha Hadid, Edas, BIG, dan sebagainya. Jadi itu aja sih, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya pada pagi hari ini. Oke, saya kembalikan ke teman-teman dari Piranusa, mungkin Mas Adi Ya, atau Mas Ridwan ya. Ya. ya, baik. Terima kasih Pak Johan ya. Sedikit perkenalan lagi untuk D5 ya. Dari yang berganti nama dari D5 Render menjadi D5. Jadi nanti rekan-rekan perkenalan D5 Render sekarang penyebutannya kita rubah jadi D5 seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti oleh Mas Rizky, izinkan saya untuk menjelaskan kalau tadi saya sudah menyinggung tentang bahwa kita akan ada sesi quiz yang akan bermain Slido. Jadi nanti rekan-rekan syaratnya adalah pertama follow sosmed kami Piranusa dari Instagram maupun YouTube. Setelah itu rekan-rekan harus mengisi form feedback terlebih dahulu. Jadi syaratnya ada tiga ya. Follow dan subscribe akun Piranusa, setelah itu mengisi form feedback, baru bisa uh, join di uh, sesi quiz dengan Slido. Oke, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi utama mengenai D5 Render 3.1 ini, atau D5 3.1. Pada sesi ini, kita akan melihat berbagai fitur terbaru, peningkatan performa, serta demonstrasi penggunaan D5 secara langsung. Pada Mas Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar? Oke, Benar, Mas. ya baik. Mungkin saya akan langsung tunjukkan saja. Perkenalkan dulu, nama saya Ridwan Rizkiawan, biasa dipanggil Rizky. Saya di sini merupakan teknikal dari D5 langsung dan merupakan D5 Vendor Expert. Nah, jadi di sini saya akan coba tunjukkan ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, oke, jadi di sini ada, kita mau tahu ya bahwa di D5 itu sebelum memulai rendering kita ada namanya D5 Launcher. Nah, untuk D5 Launcher itu sendiri tampilannya seperti ini ya rekan. Jadi ada homepage dan kita bisa melihat juga beberapa contoh dari D5-nya langsung dan beberapa produk dari D5-nya. Nah, jika rekan-rekan mengetahui tadi ada disinggung juga ada namanya D5 Works, D5 Lite. Nah, kalau misalnya rekan-rekan bisa coba langsung, di sini ada namanya workflow di bagian kanan kiri atas. Nah, di sini ada render, ada light, ada sync. Nah, jika teman-teman notice di sini kita bisa lihat ya, di light kita bisa download langsung untuk installing dari SketchUp dan juga sekarang sudah support untuk Revit dan juga Rhino ya. Jadi kalau misalnya rekan belum tahu caranya gimana untuk install di Five Lite, kalian bisa langsung ke di Five Launcher rekan-rekan dan langsung install di Five Lite di bagian workflow di bagian Lights. Gitu. Oke. Di sini saya akan coba mereminder terlebih dahulu bagaimana di Five Lite itu bekerja ya. Dan di sini saya ambilkan SketchUp. Jadi di rekan-rekan untuk yang terbaru itu pada bagian Windows-nya untuk di Five itu akan muncul seperti ini ya yang terbaru itu. Jadi ada di Five warna ungu, ini ada di Five render biasa, dan ada yang warna putih namanya di Five render atau di Five Lite. Oke. Di sini beberapa settingan terlebih lainnya, dan di sini kita bisa gunakan langsung ada material, ada like, ada juga asset library ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan tiga
aset ini untuk kita tambahkan pada modelan kita tanpa perlu merender ya. Kan biasanya kalau misalnya kita menggunakan D5 render itu, kita harus ke D5 rendernya dulu, di-render dulu, baru kita tambahkan di aset-asetnya pada D5 render. Nah, pada D5 Lite itu sendiri kita bisa langsung menambahkan objek tersebut terlebih dahulu. Jadi tidak perlu render gitu ya, agar performanya juga lebih sederhana. Nah, itu biasanya digunakan untuk istilahnya hanya konseptual awal sehingga bisa memudahkan rekan-rekan untuk mengatur lighting dan segala macamnya untuk tahap awal tanpa perlu device render yang cukup berat gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan langsung material editor, bisa kita klik, nanti akan muncul Windows baru, kita tunggu sejenak. Nah, jadi ini tuh, oke. Jadi untuk device lighting sendiri sudah terhubung langsung ya dengan device render. Nah, di sini sudah ada muncul material baru, kita bisa langsung snap saja pakai Paint by Cut, Alt. Nah, di sini kita langsung bisa edit beberapa tambahan itu ya. Saya tambahkan airnya, nah di sini juga bisa langsung kita edit, ada general, ada glass, metal, emissive untuk pencahayaan, water, dan juga grass. Jadi kita bisa edit langsung di sininya. Kita tambahkan water, di sini juga kita bisa tambahkan beberapa settingan lainnya seperti warnanya, spekular, depth-nya, kita bisa atur kembali. Nah, seperti itu. Nah, rumput juga bisa kita gunakan, grass, bisa density dan height-nya juga. Nah, setelah itu juga kita bisa menggunakan, di sini ada yang berwarna, yang warnanya, yang berikon seperti lampu ya. Ini ada like editor, kita bisa add sendiri langsung pada di permodalan kita. Ada point light, spotlight, ada strip light juga, rectangle light, dan juga dislike. Nah, kita bisa langsung tambahkan saja mungkin ya. Strip light di sini bisa tambahkan, klik, kita atur dulu, nanti seperti ini saja. Oke. Nah, di sini akan langsung muncul strip light yang kita sudah buat ya. Nah, di sini juga kita bisa ganti lagi mengenai settingan-settingan lainnya. Kita coba strip light saja. Nah, dia akan langsung muncul icon seperti ini gitu ya. Bisa kita edit juga mengenai panjangnya berapa, ukurannya berapa, kita bisa edit juga. Nah, sangat mudah ya rekan-rekan untuk pemodelan dari lighting-nya juga. Kita coba di strip light. Nah, seperti itu. Kita bisa juga ganti, kita klik, dan kita bisa juga ganti intensity-nya berapa, temperaturnya berapa, maupun warnanya gitu ya. Kita ganti ke warna apapun yang kita mau, temperaturnya juga bisa kita naikkan dan turunkan, seperti itu. Oke, nah untuk selanjutnya ada di aset library. Nah, di sini kita bisa gunakan langsung, dan ini juga sudah langsung terhubung dengan D5 render kita. Nah, di sini untuk sementara baru muncul nature dan juga vegetation ya, karakter ya. Jadi untuk kedepannya tentunya akan dikembangkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi agar bisa ditambahkan langsung pada D5 Lite rekan-rekan semua ya. Ini saya coba mungkin menambahkan satu buah pohon gitu ya. Nah, jika kita tambahkan satu buah pohon, kita download terlebih dahulu ya, seperti biasa kita download. Dan kita jika sudah ada centang warna hijau, kita bisa langsung gunakan gitu ya. Kita langsung gunakan saja untuk pohon ini, klik 2 kali, kita ke SketchUp-nya dan akan langsung muncul settingan seperti ini ya. Objek seperti ini, seperti istilahnya skematiknya saja gitu ya. Jadi tidak perlu memberatkan laptop kita juga, kita sudah bisa langsung menambahkan pohon dan terlihat langsung pada pemodelan kita. Nah, biasanya kan pada D5 rendering biasa, objek yang kita masukkan tidak muncul di permodelan kita ya. Jadi kadang kita nggak tahu gitu ya, objek itu di mana dan letaknya bagaimana gitu ya. Dan di sini kita bisa kita scale juga, kita tambahkan, turunkan, dan juga kita atur secara sesuai hati kita seperti itu. Nah, oke, mungkin saya sudah cukup seperti ini dulu saja, dan kita bisa langsung kita render menggunakan D5 Lite. Nah, di sini ada D5 Lite, kita bisa klik, dan akan langsung muncul Windows seperti ini. Jadi kita ada dua mode ya di rekan-rekan. Jadi di pojok kiri atas ada render mode, tadi ya sudah disebutkan, ada render mode, ada AI mode. Nah, di sini kita sedang ada di AI mode, kita coba ke render mode terlebih dahulu. Jadi ini akan lebih ringan ya. Loadingnya juga cukup cepat. Kita tunggu sejenak. Jadi ada dua tipe ya, render mode dan AI mode. Kalau render mode ini hampir sama seperti di Five Render ya, ray tracing juga,
dan akan muncul seperti ini jika sudah terrender gitu ya. Nah, di sini juga air, kita bisa lihat ada airnya juga sudah seperti yang kita inginkan ya. Rumputnya juga sudah kita tambahkan tadi, kita edit juga, pohonnya juga tadi sudah kita tambahkan jadi seperti ini, seperti itu ya. Nah, di sini juga kita ada beberapa settingan tambahan seperti efeknya, kita bisa atur kembali. Di sini juga kita bisa tambahkan environment-nya untuk setting sun setting dan beberapa macam itunya. Kita juga bisa tambahkan HDR yang kita mau, mungkin saya tambahkan satu saja. Coba contohkan seperti ini ya. Kita juga bisa edit dan rotate juga untuk HDRI kita yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, untuk exposure-nya juga kita bisa turunkan dan juga auto exposure gitu ya. Dan di bawah sini juga settingannya ada tadi ya, ada material juga, ada lighting dan juga ada asset. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa outputnya juga kita bisa ke format PNG maupun JPG dan juga kita aspek ratio-nya bisa kita sesuaikan juga. Nah, kita bisa match-kan ke SketchUp-nya juga. Dan untuk standarnya bisa kita, quality-nya bisa high juga standar. Dan jika kita ingin langsung merender pada device, kita bisa langsung render pada pojok kanan bawah ini ya. Namun fitur unggulannya bukan di situ, kita ada namanya AI Mode ya tadi. Kita bisa klik AI Mode di pojok kiri atas yang tadi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi kita langsung akan men-capture tampilan dari device Lite maupun SketchUp tadi ya. Dia akan meng-capture dan tidak akan bisa kita ubah-ubah lagi settingan scene-nya gitu ya. Jadi kita lihat pada pada bawah tengah Windows-nya akan muncul tampilan seperti ini berbeda dengan sebelumnya. Kita bisa menambahkan beberapa template atau preset yang sudah disediakan oleh device itu sendiri gitu ya. Ada dari arsitektur, ada landscape, residential, dan juga public gitu ya. Dan jika kita klik juga, kita bisa langsung tambahkan ada beberapa macam lainnya, preset lainnya gitu ya. Saya coba di landscape, di waterscape mungkin ya, atau di landscape style, di sini ada Zen contract gitu ya. Kita bisa klik gitu ya. Nah, di sini kita bisa select wake ataupun bagaimana kita mengarahkan AI-nya bisa kita strong gitu ya. Kita bisa tambahkan ke strong, ke accurate maupun kreatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kreatif, AI-nya otomatis akan mengisi beberapa fitur-fitur ataupun objek-objek yang kita inginkan untuk dirubah gitu ya. Jadi bisa lebih kreatif lagi gitu ya. Jadi kesempatan untuk mengubah desain kita semakin besar gitu ya. Bisa kita ke default ataupun seimbang gitu ya. Bisa juga kita tambahkan ke accurate yang otomatis tidak akan terlalu berubah banyak dari desain kita gitu ya. Gitu. Nah, kita juga bisa tambahkan referensi image di sini. Kita klik dan referensi image seperti apa kita bisa tambahkan juga. Dan juga kita bisa ketikkan prompt itu sendiri gitu ya. Mungkin di sini saya coba tambahkan prompt add epic background and epic like gitu ya. Confirm. Nah, di sini juga kita bisa langsung image quality juga bisa standar ataupun high. Kita juga bisa menggunakan menghasilkan 1 sampai 4 image sekaligus. Dan jika kita ingin untuk desainnya tidak terlalu jauh berbeda dengan render kita sebelumnya, kita bisa gunakan fix sheet yang bisa kita tambahkan. Nah, ini sheet kita pada awalnya seperti ini. Kita bisa tambahkan agar desainnya tidak terlalu berubah dengan apa yang kita render sebelumnya seperti itu. Ini saya coba gini dahulu. Dan kita bisa langsung generate langsung pada pojok kanan bawah gitu ya. Nanti bisa di-generate dan akan langsung muncul, kita tunggu sejenak, akan langsung muncul 4 Windows terlebih dahulu. Nah karena ini merupakan menggunakan AI, jadi sehingga ini juga bergantung kepada kecepatan internet kita gitu ya. Kecepatan internet kita tanpa menggunakan device kita gitu ya. Jadi kita perlu menggunakan internet yang cukup cepat. Saya close dulu karena sebenarnya saya sudah coba beberapa renderan ya. Saya coba tunjukkan beberapa hasilnya. Nah, di sini juga pada pojok kiri bawah kita ada namanya history gitu ya. Kita history dan juga kita ada namanya capture from SketchUp langsung gitu ya. Jadi kita bisa nge-sync langsung. Kalau di history kita bisa langsung melihat beberapa renderan kita sebelumnya gitu ya.
Nah, di sini mungkin saya tunjukkan beberapa yang terbaiknya. Nah, ini merupakan hasil dari D5 Lite. Cukup bagus ya rekan-rekan, dari mulai background-nya tadi sudah diubah juga, bahkan menambahkan beberapa vegetasi pada bagian bawahnya, tambahkan light-nya juga, seperti itu. Dan juga mungkin ini yang seperti sederhananya gitu ya, yang strong tadi tidak cukup kreatif. Nah, di sini juga contoh dari beberapa device Lite. Nah, selain itu juga kita bisa tunjukkan itu ya, bahwa ini tuh bisa kita gunakan untuk konseptual gitu ya. Nah, di sini. Nah, asalnya ini merupakan sini merupakan istilahnya ruangan kosong ya. Saya coba untuk menambahkan art gallery gitu ya. Sini sudah ada beberapa contoh referensi image yang kita perlukan gitu ya. Yang seperti apa art gallery yang kita akan gunakan gitu ya. Ada beberapa image ini dari kosongan. Nah, dia hanya cuma tadi ya ada Windows, ada sebuah ruangan berbentuk seperti itu. Kita bisa langsung gunakan untuk namanya konseptual sederhana seperti itu. Oke. Seperti itu mungkin untuk di Five Flight sendiri, throwback dari sebelumnya ya, bahwa di Five Flight ini sendiri merupakan untuk konseptual awal bagaimana kita arsitektur, para arsitek untuk mengkonsep terlebih dahulu gitu ya. Jadi workflow-nya ke di Five Flight terlebih dahulu untuk mencari inspirasi, ide, langsung kita terapkan vegetasi dan berbagai macam lighting-nya, baru kita aplikasikan pada permodelan kita di 3D-nya. Seperti itu. Oke, mungkin saya ingin mas terlebih dahulu dan rekan-rekan tahu bahwa di Five Flat ini kita tidak bisa membuka di Five Flat dan di Five Render bersamaan gitu ya. Bisa dilihat juga ikon dari di Five rendernya itu sendiri tidak bisa kita klik karena hanya bisa berjalan tidak bisa berjalan bersama-sama itu ya. Jadi hanya bisa di Five Flat atau di Five Render yang kita gunakan seperti itu. Oke, mungkin saya close dulu di Five Lite-nya. Oke, kita close. Nah, baru kita bisa ini menggunakan di render ya, kan? Seperti itu. Oke, oke. Ini selanjutnya tadi ya, mungkin saya coba buka di render terlebih dahulu, memaksimalkan waktu. Oke, tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa, nah, oke. Oke, nah sudah dijelaskan juga bahwa jadi yang pertama itu adalah present in full dimension. Jadi kita bisa menggunakan fitur presentasi yang mungkin saya akan tunjukkan juga. Dan connector to flow tadi juga sudah dijelaskan sangat detail ya sama Pak Johan bahwa Device Render ini bisa digunakan secara kerjasama gitu ya dalam satu proyek yang sama gitu ya. Dan juga ada production grade control. Jadi kita juga menambahkan beberapa fitur tambahan agar istilahnya render kita semakin baik lagi, semakin ringan, semakin bagus gitu ya, dengan beberapa fitur lainnya. Seperti ini sudah dibuka di Five Render-nya. Oke, saya akan presentasikan terlebih dahulu. Nah, di sini ya, jadi kita ada namanya fitur presentasi, jadi kita hanya dengan sekali klik, kita bisa merubah beberapa scene, maupun lighting, maupun apapun yang kita inginkan gitu ya, dalam sekali klik dengan di Five Render langsung gitu ya. Jadi tanpa perlu merender, kita bisa langsung presentasikan ke klien di Five Render itu sendiri gitu ya. Tanpa harus menunggu renderan selesai, animasi selesai, itu kan agak cukup lama gitu ya. Jadi kita bisa langsung mempresentasikannya langsung pada di Five Render kita kepada klien itu sendiri. Ya, sekalian menunggu. Ya, jadi selanjutnya juga ada namanya VR Optimization. Jadi jika rekan-rekan tahu sebelumnya memang sudah tersedia ya untuk VR itu pada device. Namun untuk sekarang tadi juga kita sudah mengoptimalisasikan dari fitur VR itu sendiri. Bisa kita lihat pada video ini bahwa jika kita menggunakan VR, efek cahaya dan maupun HDR juga lebih tajam ya. Jadi tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, tapi akan seimbang pada VR Optimization. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan VR sendiri. Oke, tadi juga untuk di Five Connected Workflow tadi sudah dijelaskan secara jelas gitu ya. Jadi sekarang sudah bisa digunakan juga pada Google Drive,
pada beberapa platform OneDrive, Dropbox, kita bisa gunakan langsung gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan aplikasi lainnya. Kita bisa menyimpan pada cloud lainnya gitu ya, tanpa harus di device-nya langsung seperti itu. Oke, terus juga ada di sini yang fitur terbaru, ada production grade control, di mana kita bisa menambahkan vegetasi yang sesuai pada musimnya gitu ya. Jika sebelumnya mungkin kita agak sulit mencari ataupun mengubah-ubah gitu ya. Jika ada pohon yang ingin kita atur musimnya, kita bisa menggunakan fitur namanya seasonal vegetation pada D5 render ini gitu ya. Jadi pohon itu kita bisa atur mau pada musim dingin, pada musim panas, pada musim gugur gitu ya. Kita bisa atur sendiri seasonal vegetation-nya. Dan juga untuk yang kedua ada ISCG color space. Jika sebelumnya D5 render itu menggunakan linear, kita sudah dukung dan support untuk ISCG color space gitu ya. Jadi kita bisa melihat colornya itu lebih terang lagi, lebih vibrant lagi, lebih saturationnya lebih nyala lagi gitu ya. Dan biasanya kan karena biasanya kan untuk print untuk presentasi agak kurang gitu ya. Kita sudah menambahkan fitur terbaru ISCG color space. Dan juga untuk hide through tracing kita juga sudah memperbaiki gitu ya agar rekan-rekan semua mudah dan juga lebih ringan gitu untuk pengerjaannya pada desain rekan semua gitu ya. Jadi kita bisa langsung mengaplikasikannya pada berbagai macam objek yang cukup besar gitu. Seperti itu. Oke. Dan untuk fitur selanjutnya, ini mungkin beberapa optimasi-optimasi seperti AI Material Snap, kita sudah mendukung untuk namanya rasionya, generation quality-nya, kita sudah bisa gunakan itu ya. Oke, ini sudah selesai. Saya balik dulu. Oke, jadi rekan-rekan semua ini sudah saya coba render ya. Oke, saya sudah buka. Ini agak error sedikit, mohon maaf. Tunggu sejenak. Jadi rekan-rekan semua untuk di 3.1 ini kita sudah bisa menggunakan berbagai macam fitur tersebut ya. Jadi kita bisa sudah langsung menggunakan fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Oke. Jadi rekan-rekan mohon diperhatikan ya rekan-rekan karena di akhir sesi nantinya akan ada quiz time di mana rekan-rekan bisa mendapatkan door prize yang cukup menarik gitu ya. Jadi mohon diperhatikan juga setiap saya presentasikan. Oke, ini agak error di. Oke, mungkin saya coba login account dulu. Oke. Oke, nah jadi rekan-rekan semua untuk di Fiverr ini tadi ya ada tim, saya gunakan yang Teamworks. Oke, nah sini ada permodelannya ya rekan-rekan semua. Kita bisa lihat juga, saya coba hide dulu untuk aktualnya. Oke, nah di sini adalah mungkin rekan-rekan belum gunakan device. Sini saya akan coba tunjukkan Windows device itu sendiri. Jadi interface device itu sendiri seperti ini rekan-rekan. Jadi pada tengah-tengahnya ada layar besar untuk kita permodelan utama. Di sebelah bagian kiri ada namanya scene ataupun scene list, ada layer dan juga ada objek yang kita gunakan gitu ya. Dan pada bagian kanan kita ada settingan-settingan lainnya seperti environment ataupun efek yang kita bisa gunakan. Jadi kita bisa klik suatu objek nanti akan ada muncul settingannya di sebelah kiri tersebut. Dan pada bagian atas ini merupakan beberapa fitur dari D5. Kita bisa import langsung dari objeknya. Kita juga bisa menggunakan AI. Di sini ada AI agent yang sebelumnya sudah saya sebutkan pada webinar sebelumnya gitu ya. Ada aset dan juga ada di Web Studio. Dan pada bagian sini ada beberapa objek catatan tambahan gitu ya. Ada site tadi ya sudah dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan site dari terrain, ocean, bahkan city dan cesium kita sudah bisa gunakan. Sini ada section card juga, sini ada scatter, beberapa material tambahan. Sini ada asset library dan pada bagian atas kanan ada AI processing
yang sudah saya sebelumnya jelaskan pada seminar sebelumnya ya. Dan ada di sini namanya fitur presentation yang terbaru gitu ya. Kita bisa klik langsung fitur presentationnya. Oke, nah di sini saya sudah coba buat beberapa slide gitu ya untuk rekan-rekan untuk saya demokan. Nah di sini kita sudah ada beberapa tampilan gitu ya. Ada beberapa titik gitu ya. Di sini merupakan fitur-fitur yang kita bisa gunakan langsung pada presentasi itu ya. Nah jika saya klik bagian sini akan langsung mengubah dari si boardnya gitu ya. Dan jika kita pada klik bagian atas, kita juga bisa langsung mengubah material dari fasadnya, bahkan dari mobilnya juga sudah terlihat ya perbedaan warnanya. Tadinya warna biru bisa jadi warna merah, dan juga di sini kita bisa juga naik mode, bisa sekali klik saja tanpa harus mengatur scene. Nah, langsung berubah ke night mode gitu ya. Bahkan dari lampu mobilnya juga langsung menyala gitu ya. Kita bisa gunakan seperti itu. Oke. Dan tadi kita juga sudah mengenal bahwa ada seasonal vegetation. Nah, kita ubah. Nah, jika kita klik, kita akan berubah. Nah, kita bisa lihat bahwa kita bisa mengatur langsung vegetasi gitu ya. Nah, gini kita bisa langsung lihat langsung ke berubah musim gugur. Bisa kita klik lagi, kita akan kembali ke normal. Oke. Ini saya mulai dari seasonal vegetation itu sendiri. Nah, jadi rekan-rekan untuk pada aset pojok kiri atas, nah rekan-rekan masuk ke model dan ke nature gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan tahu bahwa kita bisa menggunakan filter di mana ada namanya seasonal gitu ya. Kita bisa klik, dan ini merupakan beberapa vegetasi yang bisa kita ubah per seasonnya gitu ya. Biasanya itu akan berubah dari warnanya, dari bunganya, jadi akan mekar ataupun tidak gitu ya. Dan juga akan misalnya pohon itu akan gugur ataupun tidak pada musim dingin seperti itu. Nah, jika rekan-rekan kesulitan juga dan tidak ingin menggunakan filter, di sini juga ada namanya fitur tambahan gitu ya pada bagian kiri atas objek. Sini ada fitur daun seperti ini gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa objek ini merupakan seasonal vegetation dan bisa kita langsung gunakan untuk seasonal vegetation itu sendiri. Nah, jika rekan-rekan ingin mengedit untuk seasonal vegetation, ada di environment di bagian kanan. Kita bisa edit environment-nya. Nah, pada bagian bawah gitu ya, paling bawah di weather kita drop down dulu. Nah, di sini ada namanya seasonal vegetation gitu ya. Bisa kita lihat juga kita bisa kontrol vegetasi dari setiap musimnya. Kita bisa aktifkan dan kita bisa langsung geser ataupun mengatur bagaimana vegetasi itu berjalan gitu ya. Nah, seperti ini. Biasanya tuh akan mekar bunganya ataupun gugur daunnya gitu ya. Kita bisa gunakan seperti itu. Jadi 0 itu merupakan defaultnya ataupun musim ini ya, spring. Dan kita bisa terus-terus kita tambahkan sampai 360 batasnya. Itu merupakan sampai ke winter itu sendiri seperti itu. Kita bisa gunakan juga gitu ya. Nah, bisa kita lihat juga bahwa kalau winter beberapa pohon akan gugur gitu ya. Jadi tadi ya otomatis tidak semua pohon bisa seasonal vegetation karena kita tahu juga bahwa tidak semua pohon itu mengalami masa-masa tiap musimnya gitu ya. Ada yang sama saja tiap musimnya, ada juga yang berbeda-beda tiap musimnya seperti itu. Oke, itu mungkin untuk fitur seasonal vegetation. Oke, nah selanjutnya kita ada di fitur presentasi tadi ya. Nah, jika rekan-rekan memperhatikan bahwa di bagian Windows sebelah kanan ini kita ada interface tambahan gitu ya, di mana kita bisa nambahkan interaction. Di sini ada interaction, ini saya sudah buat berbagai macam interaction. Nah, jadi rekan-rekan semua bisa menambahkan yang terbaru gitu ya. Ini saya coba demokan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa selain slide-nya bisa kita tambah, kita juga bisa menambahkan beberapa presentasi tambahan gitu ya. Saya coba tambahkan presentasi baru di sini. Oke, di presentasi 2, saya coba plus gitu ya. Plus slide. Nah, jadi akan langsung meng-capture dari Windows rekan-rekan semua gitu ya. Nah, di sini settingannya sudah tidak ada. Jadi kita coba tambahkan satu interaction gitu ya. Saya tambahkan add. Nah, di sini kita bisa rekan-rekan ada settingan tambahan, ada variable set.
kita bisa drop down juga ingin menambahkan apa saja gitu ya, mau material, properti, ada atmosphere yang juga bisa visibility, transform, dan juga kamera. Mungkin saya coba terlebih dahulu yang lebih ringan yaitu di material. Kita bisa tambahkan. Nah, jika rekan-rekan kelupaan, rekan bisa tambahkan ataupun edit lagi di sini gitu ya. Bisa ditambahkan material dan propertinya. Nah, jadi rekan-rekan juga bisa nge-zoom atau nge-in out karena kita tidak menambahkan kamera gitu ya. Oke, bisa kita zoom terlebih dahulu. Nah, di sini pada bagian bawahnya akan berbeda gitu ya. Ada state, bukan slide lagi tapi state. Ini merupakan opsi ataupun settingan yang kita gunakan gitu ya. Nah, pada bagian sini kita coba mengganti material dari objek tersebut, objek dinding. Kita coba yang sederhana saja pakai warna biru gitu ya. Kita bisa klik 2 kali pada material device-nya langsung. Kita bisa klik juga pada materialnya dan akan langsung berganti warna gitu ya. Tapi rekan-rekan jangan khawatir, tidak akan langsung merubah pada desain rekan-rekan. Kita bisa langsung menambahkan add state di sini. Nah, jika ada add state, jadi kita akan langsung berubah 2 warna gitu ya. Ada warna putih dan juga warna biru gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan ingin kembalikan ke sebelumnya, kita bisa kembali ke warna yang sebelumnya juga gitu ya. Seperti itu. Nah, jika sudah kita bisa menambahkan trigger di sini. Ada pada Windows kanan ada trigger, kita add trigger di sini. Nah, nanti akan langsung muncul lingkaran yang akan kita bisa tambahkan dimanapun gitu ya. Bisa kita klik langsung. Setelah diklik juga kita bisa atur kembali ingin lebih maju, ingin lebih mundur ataupun bagaimana. Kita sesuaikan. Dan pada Windows bagian kanan akan muncul beberapa settingan lainnya gitu ya. Seperti tipenya dari buton itu seperti apa, bisa berdasarkan aktor ataupun objek langsung gitu ya. Jadi kita bisa langsung mengklik objeknya lah, langsung berubah gitu ya. Di sini juga ada mode toggle ataupun kita bisa langsung klik dan langsung berubah ataupun di list sehingga kita bisa langsung menambahkan itu ya. Di sini juga ada style, bisa kita icon ataupun teks. Kita bisa nambahkan teks, misalnya ini material gitu ya. Material, kita bisa menambahkan ukurannya juga bisa lebih besar atau lebih kecil. Seperti itu. Oke, saya coba seperti ini dulu saja. Dan kita back variable setnya. Nah, kita akan langsung muncul seperti ini. Nah, jika rekan-rekan belum menambahkan, belum ada gitu ya settingannya, kita bisa tambahkan ke variable set ini. Kita mungkin tadi yang terakhir ya, yang terakhir kita bisa checklist. Nah, jadi materialnya akan langsung muncul gitu ya. Nah, material segede ini kita juga bisa atur ya. Tadi mungkin saya coba kecilkan sedikit. Nah, seperti ini mungkin sudah cukup gitu ya untuk demo saja. Nah, dari rekan juga ini kita bisa atur kembali, kita edit atau namanya kita rename menjadi sesuai keinginan kita gitu ya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik pada materialnya dan akan langsung berubah ke opsi berikutnya gitu ya. Oke, agak loading, nah langsung berubah. Kita klik lagi, berubah lagi ke mode awal, berubah lagi ke lainnya gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk demonya seperti itu. Ini merupakan hanya salah satu contohnya saja seperti material. Kita juga bisa menambahkan berbagai macam opsi dan objek dari state kita ya. Bisa tambah state lagi, tambah state lagi, tambah state lagi. Kita bisa juga menggunakan seperti itu. Oke, ini itu untuk material. Mungkin untuk yang lainnya, rekan-rekan bisa langsung coba sendiri pada device-nya masing-masing ya. Jadi tadi juga ada berbagai macam settingan gitu ya. Mungkin pada night set gitu ya. Di sini saya menambahkan settingannya itu, perpindahan itu ada di property, ada atmosphere, ada visibility gitu ya. Jadi bisa kita tambahkan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya di night set itu visibility dari lampunya ada, dan eh, pada day set kita lampunya kita hidden seperti itu mungkin ya salah caranya. Nah, atmosfer juga kita bisa rubah dan berbagai macam seperti itu. Oke, kurang lebih saya rasa cukup mudah sih untuk rekan-rekan gunakan gitu ya. Jadi tanpa perlu
berbagai render gitu ya, kita bisa langsung menggunakan opsi kepada klien gitu ya, bisa menggunakan material seperti ini pada opsi seperti itu tanpa perlu istilahnya membuat dua file sekaligus gitu ya. Jadi biasanya kalau dua file pasti akan berat dan juga cukup makan waktu gitu ya. Tapi hanya dengan di Five Render saja kita bisa langsung membuat opsi dari material yang kita gunakan seperti itu. Oke, ini kan pada eksterior ya. Ya, bagaimana juga penerapannya pada interior? Kita coba klik pada bagian interior. Nah, di sini juga saya sudah coba menambahkan gitu ya. Misalnya pada interior kita bisa juga gunakan mode presentasi. Nah, jika kita klik pada bagian yang sudah saya buat, kita ada beberapa stat tambahan gitu ya. Mohon izin saya minum terlebih dahulu ya. Oke, mohon maaf. Oke, pada kita bisa klik. Di sini saya menggunakan opsinya itu menggunakan list ya, jadi tanpa toggle. Di sini kita bisa menambahkan beberapa state yang kita sudah punya gitu ya. Jadi di sini bisa saya klik sendiri, akan langsung berubah desainnya gitu ya. Jika kita klik yang lain juga, akan langsung berubah desainnya sendiri gitu ya. Selain kamar tidur, kita juga bisa menggunakan misalnya, oh ini sebenarnya saya bingung nih dari klien sendiri, ingin sebenarnya ini tuh jadi kamar tidur ataupun ruang tamu gitu ya. Kita bisa juga menggunakan opsi dari presentasi pada default ini. Jadi saya menggunakan coba menggantinya menjadi ruang tamu ataupun opsinya menggunakan kamar tidur seperti itu. Oke. Mungkin hal menarik lainnya kita bisa juga gunakan pada objek-objek kecil lainnya seperti furnitur gitu ya. Seperti berikut, saya punya sebuah laci di sini dan jika saya klik akan langsung terbuka gitu ya lacinya. Nah, kita juga bisa menggunakan ini pada D5 dalam fitur presentasi gitu ya. Saya klik lagi akan tertutup gitu ya. Saya klik lagi terbuka dan pada bagian dalam objek juga kita bisa langsung terlihat gitu ya. Mungkin itu untuk salah satunya. Bagaimana jika pintu ataupun laci yang swing kita bisa juga gunakan seperti ini ya. Nah, kita bisa langsung buka lacinya seperti apa, kita bisa tutup lagi untuk melihat dalamnya dan juga luarnya. Nah, seperti itu. Dan juga bisa digunakan pada objek-objek lainnya seperti pintu gitu ya, yang bisa langsung kita klik dan terbuka, ataupun beberapa opsi lainnya seperti itu. Mungkin jika rekan-rekannya ini tuh hampir mirip sama dynamic komponen pada SketchUp gitu ya. Jadi kurang lebih hampir sama gitu ya. Jadi kita klik, kita akan langsung melihat dimensi lainnya seperti itu. Mungkin saya di sini akan saya coba demokan ya, rekan-rekan. Oke, saya akan coba demokan. Jadi kita terlebih dahulu kita menggunakan di slide 2. Saya akan coba di scene 11. Oke, di scene 12 saya akan coba demokan. Jadi di sini rekan-rekan tahu bahwa oke, agak saya hide dulu objeknya. Oke, nah di sini saya coba buat demokan ya rekan-rekan. Jadi di sini saya sudah, jadi terlebih dahulu rekan-rekan harus memisahkan antara objek dari lacinya dan juga pintunya gitu ya rekan-rekan. Jadi tidak bisa satu objek langsung kita ubah, tapi harus ada dua objek gitu ya. Mungkin caranya rekan-rekan bisa save as pintu ataupun lacinya terlebih dahulu di folder lain, baru kita bisa gunakan fitur seperti ini gitu ya. Nah, jika kita sudah menambahkan objek di sini, kita bisa edit di sini ada namanya, bisa klik kanan pada bagian Windows bagian kiri di objek kita yang sudah kita klik. Di sini ada drawer, bisa kita klik kanan, langsung kita ada namanya edit pivot gitu ya, edit pivot. Kita bisa klik edit pivot dan akan langsung muncul tampilan seperti ini ya. Jadi kan akan langsung muncul titik-titik kuning ataupun box-box kuning. Kita bisa atur pivotnya kita akan digunakan di mana gitu ya. Misalnya tadi kan saya sudah coba pada bagian kanan gitu ya.
pada bagian kiri. Nah, kita coba installnya pada bagian kanan. Nah, seperti ini saya coba ubah. Nah, setelah tersebut kita bisa klik enter dan akan langsung berubah pada settingan dari pivot itu sendiri. Seperti itu. Dan jika kita ingin menggunakan fitur tadi, kita bisa langsung gunakan slide plus. Nah, di sini, oke. Nah, di sini kita bisa edit terlebih dahulu untuk mode awalnya. Jadi emang akan tergantung pada modelan tersebutnya ya, rekan-rekan. Saya coba edit terlebih dahulu. Nah, mungkin seperti ini sudah cukup. Oke. Nah, jika sudah kita tambahkan tadi interaction, di sini kita bisa klik pada Windows bagian kanan. Kita tambahkan interaction. Add interaction, variable setnya mungkin kita ganti ke transform ya. Jadi untuk rekan-rekan semua, untuk itu sendiri kita untuk dapat menggunakan fitur ini kita harus menggunakan modenya transform gitu ya. Setelah sudah kita tambahkan state lainnya. Nah, mohon maaf, tapi tidak apa-apa. Jadi rekan kalau misalnya sudah terlanjur membuat set dan ingin berubah, tidak apa-apa. Kita coba edit terlebih dahulu. Kita coba buka gitu ya. Coba buka. Nah, pada step 2 ini kita refresh gitu ya. Nah, jadi akan langsung berubah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, interaksinya juga kita tambahkan triggernya. Eh, tambahkan triggernya mungkin saya coba tambahkan dulu sejenak. Nah, kita gunakan tipenya tipe objek gitu ya. Kita bisa langsung select objeknya, klik, langsung ke muncul ada drawer gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan objek lainnya gitu ya. Seperti itu. Nah, bisa kita klik pada drawernya akan langsung menutup gitu ya. Tapi jika rekan-rekan lihat bahwa perpindahan itu masih kurang smooth gitu ya, masih kayak ya udah ini mah ganti scene atau ganti objek gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan transition animation. Di sini ada namanya ease in out gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ease in out, bisa klik dan perpindahannya akan lebih smooth. Nah, seperti itu. Oke, ini itu salah satu contoh dari penggunaannya gitu ya. Jadi kita rekan juga bisa misalnya ingin menggunakan pintunya yang didorong ataupun digeser gitu ya. Jadi rekan bisa juga tambahkan digeser saja gitu ya. Geser, tambahin step lagi. Kita atur ke yang awal dulu gitu ya. Kita bisa klik gitu kan, berubah gitu ya. Istilahnya bisa seperti itu. Tutup, bisa kita geser gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Untuk fitur dari D5 yang terbaru. Oke, sangat menarik ya rekan-rekan. Bisa langsung coba gitu ya rekan-rekan pada D5 benar rekan-rekan masing-masing. Oke. Yang lanjut selanjutnya ada namanya kita yang terbaru kita jadi di device ini sendiri kita bisa langsung mengukur ya rekan-rekan. Kita langsung bisa mengukur objek yang kita sudah buat gitu ya menggunakan aset di sini ada di pada model. Jika kita langsung eh, ada di paling bawah namanya measurement. Nah, kita langsung klik 2 kali dan kita akan langsung bisa meng-snapnya ke objek kita sendiri gitu ya. Mohon maaf. Nah, ini akan langsung tegak lurus dengan objek kita masing-masing gitu ya. Ya kita ke bidang datar akan langsung meng-snap pada tegak lurus dengan objek yang kita sudah buat ya. Dan jika kita akan klik dan kita juga bisa saat klik sudah klik kita juga bisa ngeditnya bisa kemana gitu ya. Bisa kita edit kembali Pak sesuai keinginan kita seperti itu. Dan jika akan juga notice bahwa di pada pojok di sebelah Windows kanan kita bisa juga tambahkan beberapa settingan tambahan seperti label positionnya kita bisa edit kembali, label scale-nya juga bisa kita tambahkan gitu ya, lebih besar maupun lebih kecil, dan juga kita bisa line tab-nya kita bisa gunakan gitu ya, kita bisa tebalkan, tipiskan, maupun kita ganti warnanya menjadi warna merah maupun sesuai keinginan kita gitu ya. Seperti itu. Dan ini otomatis teksnya akan langsung mengikuti ya. Jika terlalu gelap akan berubah warna putih dan terlalu terang akan kembali ke warna hitam. Seperti itu. Ini oke, jadi kita sudah bisa mengukur langsung pada D5-nya. Seperti itu.
Nah, untuk fitur terbaru lainnya tadi juga sudah disinggung bahwa jika kita melihat gitu ya, kita ada namanya fitur tambahan di mana ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, jadi kita ada fitur namanya tambahan, kita zoom terlebih dahulu pada bagian preference. Nah, pada bagian rendering, jika rekan-rekan explore lagi, di sini ada namanya color space. Nah, di sini saya udah ubah ke ISCG, dan di sini kita bisa juga ke defaultnya yang sebelumnya itu linear as RGB gitu ya. Nah, jika kita lihat, mungkin bisa terlihat pada bagian eh, picture-nya ataupun lukisannya, jika kita ke ISCG akan lebih vibrant gitu ya, akan lebih menyala gitu ya. Dan jika kita ke linear akan lebih memudar gitu ya. Vibrance-nya dan saturasinya akan lebih menurun gitu ya. Nah, biasanya ini digunakan juga untuk presentasi, untuk rendering dan juga untuk printing gitu ya. Akan lebih mudah juga agar terbacanya lebih jelas lagi gitu ya. Jika kita ubah ke ASCD, tergantung kebutuhan rekan-rekan semua. Mungkin jika rekan-rekan butuh yang tidak terlalu vibrant, menggunakan linear, dan jika butuh yang lebih vibrant, menggunakan ASCD tadi. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya ada di material ya rekan-rekan. Nah, dari material sendiri kita bisa lihat ya, bahwa dari material itu sendiri kita bisa menggunakan yang lebih depth lagi gitu ya. Ini tanpa fitur ataupun pemodelan di tadi ya 3D-nya SketchUp tadi saya coba tunjukkan. Ini tanpa di SketchUp saya belum buat sama sekali gitu ya. In and out-nya zoom depth-nya juga. Jadi hanya objek datar, tapi pada di Five Render sendiri bambunya juga sudah terlihat real dan juga stone-nya juga batunya juga sangat real gitu ya. Ini menemukan fitur dari Revive yang terbaru gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan displacement pada material tersendiri gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya rekan-rekan sebelumnya sudah pernah menggunakan, kalau dulu tuh jika kita melihat wireframe-nya akan istilahnya lebih banyak gitu ya. Jadi kita coba di sini kita coba nonaktifkan dulu cara ini. Nah, jika kita ke mode lainnya, nah, kita ke display ada wireframe. Di sini tidak terdeteksi gitu ya, ada banyak wireframe ataupun mesh-mesh pun bidang-bidang yang kita gunakan gitu ya. Jadi sudah langsung terbacanya by image gitu ya. Jadi tidak perlu rekan khawatir lagi jika misal akan lebih berat, akan lebih membuat hang ataupun lag gitu ya. Hal itu sudah diminimalisir oleh device rendernya, dan jika kita zoom juga, nah seperti ini akan langsung sangat terlihat ya maju mundurnya, displacement-nya, height-nya, kita harus lihat gitu ya. Seperti itu. Jadi ini juga sudah terbaca langsung dari ray tracing-nya seperti itu. Nanti jika rekan-rekan penasaran juga, saya coba pick materialnya ya. Nah, jika rekan-rekan terbaru, oke mungkin saya coba convert dulu. Saya coba diskoneksikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin menggunakan 3D displacement ini, rekan harus istilahnya unsync dulu dengan pemodelan. Jadi tidak bisa live sync ya. Jadi kita coba pick. Nah, di sini 3D displacement-nya kita nyalakan terlebih dahulu. Oke. Kemudian saya coba di yang terbaru saja. Oke, nah di sini saya coba buat pada objek yang terbaru ya rekan-rekan. Jadi saya coba pick materialnya. Oke, nah di sini ada settingan tambahan juga. Saya delete dulu beberapa tagnya. Oke, nah di sini tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa di Divav ini pokoknya serba AI, serba dimudahkan gitu ya. Karena kita juga bisa melihat bahwa kita bisa mengganti material-material ini, kita bisa langsung ubah gitu ya mengenai material yang sudah kita gunakan. Oke. Saya pilih dulu materialnya. Nah, jika kita, oke, saya coba, maaf, kita keluar dulu dari fitur presentasi. Kita bisa pick dulu materialnya. Nah, di sini jika rekan-rekan notice, kita ada namanya AI Generate Texture Maps. Jadi kita
Jadi AI ini akan langsung memunculkan heat map-nya bagaimana, roughness-nya bagaimana, normal map-nya seperti apa. Karena kita perlu mengedit-edit teksturnya gitu ya. Kan jika kita biasanya menggunakan tekstur map kan kita perlu misalnya beberapa objek-objek lainnya gitu ya. Dari bump map-nya, apanya, tapi jika kita di sini kan masih kosong ya rekan-rekan. Jika kita menggunakan AI ini, kita bisa langsung menggunakan AI-nya akan langsung meng-fill dari beberapa hal-hal yang kita harus gunakan itu ya untuk membuat teksturnya lebih HD lagi. Nah, ini juga berbasis internet, jadi mohon maaf untuk jadi harus internet stabil sekali. Nah, jika rekan-rekan ingin memunculkan displacement, di sini ada material template, digunakan displacement. Nah, ini saya dilihat dulu karena agak rancu. Nah, tadi kita juga bisa, jika hacknya rekan-rekan belum ada, kita juga bisa menggunakan AI tadi ya. AI generate, kita bisa menggunakan, nanti akan langsung fill gitu ya. Saya tunggu, kita perhatikan pada hacknya. Nah, langsung terisi seperti itu ya. Dan jika rekan-rekan gunakan juga, nah di sini ada 3D displacement. Kita coba pada Windows bagian kanan ya. Nah, 3D displacement kita bisa klik. Nah, di sini kita akan langsung melihat gitu ya, bagaimana objeknya akan terlihat atau tidak gitu ya. Nah, ini saya nonaktifkan, aktifkan, akan langsung berbeda gitu ya, kedalaman dari objek itu sendiri. Nah, jika dahulu itu kita menggunakan namanya subdivision displacement gitu ya. Ini yang menggunakan istilahnya bidang-bidang baru gitu ya, bidang tambahan. Jika kita menggunakan subdivision, akan saya coba tunjukkan gitu ya. Kita harus subdivision levelnya kita harus ubah gitu ya. Ya, kita semakin banyak semakin berat juga gitu ya. Saya coba 3 saja. Nah, di sini jika kita munculkan wireframe-nya akan langsung muncul beberapa mesh kita tambahan itu ya. Tapi jika kita menggunakan karena menggunakan hex field tracing, nah ini akan tidak akan muncul mesh-mesh baru ataupun bidang-bidang tambahan. Namun tetap akan terlihat dari displacement itu sendiri gitu ya. Bisa kita lihat juga seperti itu. Ini mungkin untuk salah satu contohnya seperti itu rekan-rekan. Jadi di Hover ini sudah sangat advance juga untuk menggunakan material itu sendiri. Sudah dimanjakan intinya untuk para penggunanya. Banyak sekali fitur-fitur untuk memudahkan kita dalam merender agar lebih realistis. Oke. Oke, untuk fitur selanjutnya. eh Oke, selain itu juga kita bisa menggunakan fitur presentasi ini sebagai istilahnya mode denah gitu ya. Kita bisa klik juga, kita bisa langsung tahu gitu ya cut ataupun section dari si bangunan yang kita sudah buat gitu ya. Seperti itu. Nah, jika rekan-rekan penasaran juga fitur presentasi ini bisa kita gunakan untuk full presentasi gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan ataupun menampilkan Windows di Vive itu sendiri. Kita bisa langsung play presentation dan akan langsung muncul tampilan seperti ini ya, full screen seperti ini. Dan jika kita tambahkan juga di sini ada settingan slide dari kita. Dan jika kita tambahkan juga kita bisa atur-atur juga mengenai materialnya bisa kita klik langsung berubah gitu ya. Jika akan langsung berubah, ya kita klik juga di sini akan berubah kembali gitu ya. Nah, dari keyboardnya kita juga bisa klik di sini vegetasinya. Oke. Vegetasinya akan langsung berubah gitu juga. Seperti itu ya. Jadi kita bisa juga gunakan next slide, review slide. Kita bisa langsung gunakan sesuai hati kita seperti itu. Ini tadi untuk next slide tadi ya. Kita juga bisa varian setting, kita bisa ganti. Kurang lebih seperti ya untuk fitur presentasi dari Divive itu sendiri. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Adi. Terima kasih. Oke, baik. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semua rekan yang telah hadir mengikuti webinar
hari ini sampai selesai. Terima kasih juga kepada Pak Johan. Terima kasih ke Mas Rizky juga sebagai pembicara di hari ini. Semoga materi yang dibawakan membawa insight baru bagi rekan-rekan semua bagi software D5. Saya Adi Setama beserta seluruh tim Piranusa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada webinar atau event-event Piranusa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.